Aku bingung, kalian juga harus bingung. Ini adalah data olahraga paling digemari di dunia. Dengan data ini, bisa nebak nggak 20 tim terkaya di dunia itu dari olahraga apa aja? Real Madrid sebagai tim termahal di olahraga yang paling digemari di dunia, yaitu sepak bola, berada di nomor 12. Selain Real Madrid, ada Manchester United di nomor 14 dan Barcelona di nomor 20. Dah cuma 3 itu tok dari olahraga sepak bola. Dari Major League Baseball ada 1, dari NBA ada 4, dan sisanya datang dari olahraga yang tidak terlalu populer di dunia. Ada 12 tim dari olahraga sepak bola Amerika di Liga NFL atau National Football League. Lah, klub kaya raya yang dimiliki oleh Sheikh Mansour habis menang treble winner dan diisi oleh pemain dan pelatih top dunia yang walaupun habis kalah terus, apalagi kalah sama MU. Hina banget. Sorry. Maksudku Manchester City mana? Kok nggak ada? Kalau kita tarik ke 50 tim paling bervalue di dunia, itu baru ada Manchester City di urutan ke-31. Liverpool, Bayern Munchen, dan PSG juga masuk ke dalam daftar ini. Tapi, dari 32 tim yang ada di NFL, 29-nya masuk ke dalam 50 tim terkaya di dunia, yang artinya ngalahin Chelsea, Arsenal, semua tim Itali, Ferrari F1, Mercedes F1, dan semua tim kaya raya Arab Saudi. Pada kenyataannya, penghasilan dari NFL memang jauh melampaui liga olahraga lain di dunia. Pertanyaannya, kok bisa? Apa itu NFL dan apa yang mereka lakukan sampai bisa ke titik ini? Mari kita pelajari lewat cerita. Sebelumnya, kalau kalian suka informasi olahraga yang digabungkan dengan ekonomi dan politik, silahkan subscribe. NFL ini adalah liga olahraga sepak bola Amerika. Di Indonesia sendiri, olahraga ini kurang populer. Jadi, sebelum kita mencari tahu sistem apa yang membuat NFL bisa jadi kaya, terlebih dahulu kita harus memahami seberapa populernya olahraga ini di sana. Kalau dilihat dari survei, 72% orang Amerika suka nonton NFL, mirip-mirip kayak persentase orang Indonesia yang suka sepak bola. Dan ada data gila lagi. Dari 20 siaran TV yang paling banyak ditonton dalam sejarah Amerika Serikat, 19-nya adalah Super Bowl. The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show. Super Bowl ini adalah finalnya NFL. Dan yang paling banyak ditonton adalah Super Bowl ke-58 pada Februari 2024 kemarin. Wah gila, sefanatik itu loh orang Amerika sama NFL. Padahal dulu sepak bola Amerika bukan olahraga favorit di Amerika. Sampai di tahun 1960 muncul orang yang jago banget memanfaatkan perkembangan televisi pada masa itu, yakni Pete Rozelle. Dia adalah komisaris NFL kedua. Mungkin yang dia lakukan kalau kita lihat pada masa sekarang itu tampak sepele, yaitu soal pengaturan jadwal agar gak bentrok dengan pertandingan lain dan acara TV lain. Tapi pada masa itu belum ada olahraga yang ngelakuin. Pete Rozelle bernegosiasi dengan stasiun TV CBS dan mendapatkan kontrak besar senilai $9,3 juta. Dan mereka menayangkan hampir semua pertandingan NFL pada jam prime time, yaitu pada Minggu sore dan Senin malam. Nah itu pas jamnya orang-orang nonton TV, sehingga NFL menjadi tontonan yang melekat bagi banyak orang Amerika Serikat. Dan mereka jadi mencintai olahraga ini. Berkembanglah NFL menjadi olahraga yang paling digemari di Amerika. Perkembangan NFL ini membuat orang-orang kaya di Amerika membuat liga tandingan bernama AFL, American Football League. Salah satu orang kayanya adalah Lamar Hunt. Dia saat ini juga merupakan seorang pemilik tim juara NFL kemarin, yaitu Kansas City Chiefs. Nah, pinternya Pete Rozelle adalah daripada NFL dan AFL ini bersaing, lebih baik mereka berdua itu merger dan jadilah seperti NFL sekarang ini, satu liga tapi ada dua konfederasi, American Football Conference dan National Football Conference.
Dan Super Bowl adalah pertandingan yang mempertemukan antara juara American Football Conference dan juara National Football Conference. Agak unik sih memang ya, tapi ya mirip-mirip kayak basket lah ya, final antara East versus West gitu loh. Nah, semenjak saat itu NFL ini terus berkembang dan banyak berinovasi. Salah satunya adalah VAR yang kita tahu di sepak bola. Nah, NFL sendiri sudah pakai itu sudah sejak lama banget, tahun 1980-an. Tapi setelah semua ini, aku masih bingung dan bertanya-tanya. Pertandingan Super Bowl ke-58 kemarin antara Kansas City Chiefs melawan San Francisco 49ers itu memang banyak banget ditonton. 123,7 juta orang ditambah 40 juta orang dari luar Amerika. Memang banyak banget. Tapi kalau mau bandingin sama sepak bola, itu jaraknya jauh banget loh. Final Liga Champions yang paling banyak ditonton adalah pertandingan antara Liverpool melawan Real Madrid pada 2022 kemarin. Pertandingan itu ditonton 700 juta orang. Jauh banget toh. Logikanya ya, semakin banyak penonton, ya uang yang masuk ya semakin besar. Tapi kenapa NFL itu pendapatannya jauh lebih besar daripada liga-liga olahraga sepak bola? Dan jawabannya buat aku belajar banget. Banyak yang bilang NFL ini lebih kaya karena pertandingannya nggak terlalu lama, jadi bisa diselipin banyak iklan. Mungkin itu juga sih, tapi bukan itu alasan dasarnya. Alasan dasarnya adalah karena Amerika itu sendiri. Berbeda dengan sepak bola yang penontonnya tersebar di seluruh penjuru dunia, penonton NFL ini sebagian besar terpusat di Amerika. Sehingga pengiklan itu jadi lebih bisa nargetin orang yang menonton iklan. Dan jangan lupa ya, secara ekonomi, perekonomian Amerika itu udah beda level banget. US sama Cina aja jaraknya udah 10 triliun dolar loh, atau 160 ribu triliun rupiah jaraknya. Bahkan kalau 8 negara GDP terbesar selain Cina dan US digabungin, jumlahnya masih kalah sama ekonominya US. Emang sebeda level itu faktanya. Hal ini menandakan bahwa daya beli orang Amerika itu besar-besar, sehingga pengiklan berani bayar mahal untuk mengiklan di tontonan orang Amerika. Alhasil, hak siar mereka juga jadi lebih besar daripada olahraga lain. NFL pendapatan hak siarnya udah mencapai 10 miliar dolar, sangat jauh dari pendapatan hak siar IPL. Padahal English Premier League udah disiarin di 188 negara. Laporan dari Sport Business Global Media menyebutkan bahwa pasar olahraga Amerika Serikat itu udah setara dengan 44% pasar olahraga dunia. Jika NFL menguasai olahraga di Amerika Serikat, berarti NFL sangatlah kaya. Nah, ini adalah bagian terseru dari video ini. Kita udah tahu bahwa pendapatan NFL itu besar banget. Tapi kok bisa 29 dari 32 tim NFL masuk ke top 50 tim terkaya? Agak gak logis gitu loh. Nah, tapi kita harus pahami dulu ya, bahwa semakin mahal suatu perusahaan, atau dalam hal ini ya tim olahraga, maka mereka memiliki aset yang semakin banyak. Dan yang terpenting adalah mereka menghasilkan uang yang lebih besar. Mari kita lihat data. Manchester City adalah tim dengan pendapatan tertinggi di Liga Inggris. Pendapatannya memang cukup jauh bila dibandingkan dengan sang juara NFL kemarin, Kansas City Chiefs. Tapi secara operasional, laba atau keuntungan dari Chiefs lebih tinggi daripada keuntungan Manchester City. Padahal di atas Chiefs masih ada 17 tim di NFL yang memiliki laba lebih besar, dan gak ada satupun tim NFL yang merugi. Laba terkecilnya adalah dari tim Detroit Lions, yakni 56 juta dolar atau 900 miliar rupiah. Sementara IPL hanya 3 tim yang gak merugi, sisanya rugi di tahun 2023 kemarin. Memiliki tim olahraga NFL itu jauh lebih menguntungkan daripada memiliki tim sepak bola Liga Inggris, karena NFL menggunakan sistem sosialis. Sejak zaman Pete Rozelle, NFL ini selalu membagi rata hak siar televisi mereka. Ini cukup aneh ya. Harusnya seperti IPL, di mana tim yang mendapatkan views lebih banyak akan mendapatkan pendapatan hak siar yang lebih banyak pula. Tapi NFL percaya bahwa sistem ini bisa membuat semua tim bertumbuh bersama, bahkan tim kecil sekalipun. Alhasil kompetisi NFL jadi semakin ketat.
Sejak tahun 2010, ada 10 juara dalam 14 tahun NFL bergulir. Sementara di IPL, hanya ada 5 juara dalam 14 tahun. Tim kecil itu sangat susah banget berkembang di IPL. Di sisi lain, NFL menggunakan sistem liga tertutup, di mana tidak ada degradasi di sana. Berbeda dengan Liga Inggris yang kalau performanya jelek di musim ini, From champions to championship in 7 years, Leicester are relegated. sebuah tim bisa didegradasi dan akan bermain di liga yang lebih rendah pada musim selanjutnya. Ya, bagi kita mungkin nggak seru sih, nggak ada degradasi. Tapi secara keuangan, tim-tim NFL itu jauh lebih sehat. Kalau sampai satu tim di Liga Inggris terdegradasi, mereka akan terjun ke liga yang pendapatannya hampir 10 kali lebih rendah. Sehingga mau gak mau mereka itu jor-joran supaya mereka tetap bisa bertahan di liga utama. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan transfer gila-gilaan dan ngasih gaji pemain yang gak main-main. Manchester City, meski mendapatkan pendapatan sampai 700 juta pound sterling, mereka harus bayar gaji sampai 423 juta pound sterling. Selain itu ada Nottingham Forest, klub yang baru tinggi-tingginya sekarang, harus mengalami kenaikan gaji 3 kali lipat setelah promosi ke IPL. Dan itu setara 94% dari income-nya loh. Ini belum pengeluaran yang lain-lain yang tentunya tidak sedikit. Sangat berbeda jauh dengan NFL, di mana NFL itu nggak pakai transfer fee kayak sepak bola, tapi mereka pakai barter pemain. Kalau nggak ya nunggu sampai kontrak pemainnya habis. Selain itu, mereka juga ada salary cap yang hanya sampai 255 juta dolar pada 2024 kemarin untuk 53 orang. Nggak heran sih, walaupun kadang pendapatan tim NFL lebih kecil daripada tim sepak bola, tapi laba yang mereka hasilkan jauh lebih banyak. Keuangan tim-tim NFL juga sangat sehat. Memiliki tim NFL itu bukan cuma sebagai investasi semata, tapi juga bisa menjadi mesin uang bagi para ownernya. Rata-rata valuasi NFL itu nyampe 5 billion dolar atau sekitar 78 triliun. Beda dengan klub Liga Inggris yang hanya mencapai 1,6 billion dolar atau 25 triliun rupiah. Stan Kroenke membeli Los Angeles Rams pada tahun 2010 dengan valuasi 750 juta dolar. Setahun berikutnya, ia membeli Arsenal dengan valuasi 915,51 juta dolar. Dan sekarang, Arsenal bernilai 2,8 miliar dolar dan Los Angeles Rams bernilai 7,5 miliar dolar. Shahid Khan, pengusaha asal Pakistan, membeli Jacksonville Jaguars pada tahun 2012 dengan valuasi 770 juta dolar. Setahun berikutnya, ia membeli Fulham di harga 300 juta dolar. Saat ini nilai Fulham berada di angka 780 juta dolar, sementara Jaguars berada di angka 4,6 miliar dolar. Dan Glazer Family, pemilik Manchester United, juga jauh lebih cuan dengan membeli Tampa Bay Buccaneers daripada investasinya di Manchester United. Investasi yang sangat menguntungkan pada tim NFL membuat banyak orang kaya ingin memiliki tim NFL. Orang kaya seperti Lamar Hunt dengan kekayaan 400 triliun memiliki sang juara Kansas City Chiefs, hingga seorang Rob Walton, pewaris Walmart dengan kekayaan mencapai 1.800 triliun rupiah juga merupakan seorang pemilik dari Denver Broncos. Gimana menurut kalian? Apakah bisnis model dari NFL ini patut diterapkan di Liga Sepak Bola Indonesia? Komen di bawah.